Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Jo. Di video kali ini kita akan belajar tetapan kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen itu adalah kesetimbangan yang semua komponennya satu fase atau bentuknya sama. Sedangkan kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan yang terdiri dari dua fase atau lebih. Kita lihat contoh reaksi kesetimbangan berikut. Reaksi kesetimbangan nitrogen ditambah hidrogen menjadi amonia. Semua zat yang terlibat fasenya adalah gas, semuanya bentuknya adalah gas. Maka reaksi kesetimbangan ini disebut sebagai kesetimbangan homogen. Contoh yang berikutnya adalah kesetimbangan kalsium karbonat menjadi kalsium oksida dan karbon dioksida. Dari sini dapat kita lihat bahwa kesetimbangan terdiri dari dua fase, yaitu solid dan gas, sehingga reaksi kesetimbangan ini termasuk ke dalam kesetimbangan heterogen. Selanjutnya adalah tetapan kesetimbangan. Apa itu tetapan kesetimbangan? Tetapan kesetimbangan merupakan perbandingan hasil kali konsentrasi produk terhadap hasil kali konsentrasi reaktan, masing-masing dipangkatkan koefisiennya. Jika diketahui reaksi kesetimbangan A direaksikan dengan B berkesetimbangan menjadi C dan D dengan masing-masing koefisien reaksi, maka tetapan kesetimbangan dari reaksi ini adalah konsentrasi produk, yaitu konsentrasi C dipangkatkan koefisien dikalikan konsentrasi D dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan konsentrasi A dipangkatkan koefisiennya dikali konsentrasi B dipangkatkan koefisiennya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama. Bagaimana kita menentukan tetapan kesetimbangan jika diketahui persamaan kesetimbangan seperti ini? Kc sama dengan konsentrasi produknya adalah NH3 dipangkatkan koefisiennya yaitu 2 dibagi konsentrasi reaktan yaitu N2 dipangkatkan koefisiennya koefisien N21 dikali konsentrasi H2 dipangkatkan koefisiennya yaitu 3. Perlu dipahami, komponen yang masuk ke dalam Kc itu adalah komponen yang memiliki konsentrasi. Siapa saja yang memiliki konsentrasi? Yang pertama yang berwujud gas, yang kedua yang berwujud larutan. Selain kedua bentuk ini, mereka tidak memiliki konsentrasi, jadi tidak bisa masuk ke dalam tetapan kesetimbangan. Contoh soal yang kedua. Reaksi kesetimbangan asam asetat terurai menjadi ion asetat dan ion H+. Maka Kc sama dengan konsentrasi produk CH3COO- dipangkatkan koefisien yaitu 1 dikali konsentrasi H+ dipangkatkan koefisien 1 dibagi konsentrasi CH3COOH.
Kita perhatikan di sini, karena semuanya berwujud aqueous dan memiliki konsentrasi, maka semua komponen masuk ke dalam persamaan Kc. Persamaan reaksi yang pertama dan kedua, karena semua komponennya sama, maka mereka disebut sebagai kesetimbangan homogen. Contoh soal yang ketiga, kesetimbangan kalsium karbonat menjadi kalsium oksida dan karbon dioksida. Kc sama dengan konsentrasi produknya di sini ada CaO. Karena CaO wujudnya solid, maka dia tidak memiliki konsentrasi. Yang memiliki konsentrasi itu hanya CO2, sehingga konsentrasi CO2 dipangkatkan koefisien 1 dibagi konsentrasi reaktan. Di sini reaktannya berwujud solid. Karena solid, maka dia tidak memiliki konsentrasi. Sehingga Kc-nya konsentrasi CO2 pangkat 1 dibagi 1. Karena solid tidak memiliki konsentrasi. Dilihat dari fase yang berbeda-beda, maka kesetimbangan ini termasuk ke dalam kesetimbangan heterogen. Contoh soal yang keempat. Di sini ada 3 jenis fase, aqueous, liquid, dan solid. Bagaimana nilai tetapan kesetimbangannya? Kc sama dengan konsentrasi produk di sini adalah HCl, dipangkatkan koefisien pangkat 2. BiOCl tidak memiliki konsentrasi karena wujudnya solid, dibagi konsentrasi reaktan yaitu BiCl3 dipangkatkan koefisiennya. H2O tidak masuk ke dalam tetapan kesetimbangan karena wujudnya liquid, tidak memiliki konsentrasi. Jadi nilai Kc-nya hanya dari HCl dan BiCl3. Selanjutnya adalah tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp. Tetapan kesetimbangan ini berlaku untuk sistem kesetimbangan gas. Jadi semua zat yang terlibat wujudnya adalah gas. Dinyatakan berdasarkan tekanan parsial gas, sehingga tetapan kesetimbangannya disebut tetapan kesetimbangan tekanan parsial atau Kp. Jika ada persamaan reaksi kesetimbangan seperti ini, semuanya dalam wujud gas, bagaimana nilai Kp-nya? Berikutnya adalah tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp. Jika ada reaksi kesetimbangan seperti ini, semua berwujud gas, maka Kp-nya adalah Kp sama dengan tekanan parsial produk, tekanan parsial miliknya H2, dipangkatkan koefisiennya, yaitu 1, dikalikan tekanan parsial I2, dipangkatkan koefisiennya, dibagi tekanan parsial reaktan, dipangkatkan koefisiennya, yaitu 2. Contoh soal yang kedua. Jika diketahui persamaan reaksi kesetimbangan seperti ini, maka Kp-nya sama dengan tekanan parsial produk H2O dipangkatkan koefisien pangkat 2 dikali
tekanan parsial gas SO2 dipangkatkan koefisiennya dibagi tekanan parsial gas H2S dipangkatkan koefisien dikalikan tekanan parsial gas O2 dipangkatkan koefisien, yaitu 3. Jadi sebenarnya untuk KP, syarat yang pertama semuanya harus dalam wujud gas. Sedangkan untuk KC, syarat utamanya adalah semua yang memiliki konsentrasi, yaitu aqueous dan gas. Sedangkan KP yang memiliki tekanan parsial itu hanya yang berwujud gas. Demikian video pembelajaran mengenai tetapan kesetimbangan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.